Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Apakah saudara diberkati? Wah, kurang semangat ya. Apakah saudara diberkati? Amin. Harus semangat saudara ya. Kita hari ini sudah masuk ke minggu Advent pertama, menjelang kita akan Natal. Saudara sekalian, Advent itu artinya apa saudara? Advent itu artinya kedatangan. Ya, sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk sementara itu saudara, kita akan masuk ke Advent 1, Advent 2, Advent 3, nanti sampai pada masanya kita akan merayakan hari Natal. Mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita semakin lebih mengenal kenapa sih Yesus harus datang di palungan dan mau untuk menyelamatkan kita. Nah saudara sekalian, tadi Ibu Christine sudah menyampaikan bahwa hari Minggu ini adalah pembahasan kitab Yakobus yang terakhir saudara ya. Kalau misalnya saudara masih ingat, kitab Yakobus itu ada berapa pasal? 5. Kalau misalnya saudara bisa baca cepat, itu cepat sekali saudara, cuma 5 pasal, cepat ya. Tetapi kalau misalnya saudara betul-betul mendalami, maka saudara akan betul-betul menemukan sesuatu yang indah sekali dari pembahasan kitab Yakobus ini. Dan saudara perlu tahu, Yakobus itu adalah saudara tirinya Yesus. Ya, kenapa dikatakan saudara tiri? Karena ingat Yesus itu lahir dari perawan Maria. Tadi ya kita udah deklarasikan bersama. Jadi waktu Yesus lahir itu tidak ada bibit dari Yusuf. Tetapi Yakobus ini adalah hasil pernikahan dari Maria dan Yusuf, sehingga menjadi saudara tiri dari Tuhan Yesus kita. Nah saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama mendiskusikan atau mendengar satu pemahaman tentang prayer of faith. Ya, ini bahasa Indonesianya agak sedikit panjang saudara ya, doa yang lahir dari iman. Nah ini penting sekali saudara sekalian, supaya waktu kita bisa bersama-sama membahas dan sudah menyelesaikan kitab Yakobus pasal 5, maka kita ada hal yang sangat penting yang harus kita dengarkan bersama-sama, saudara ya. Mari saudara, sebelum itu kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saudara kelihatan? Yuk kita baca ya. So for those of you who don't speak Indonesia, you can open your Bible. The chapter, the passage is going to be from Jacob 5, verse 12 until 20. Okay? James 5, verse 12 until 20. Alright? Okay, let's read the passage. Indonesia. Ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, jelas saudara ya, boleh nggak bersumpah? Nanti kita lihat ya, ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Stop dulu saudara. Memanggil para penatua jemaat. Artinya penatuanya 1 apa 2? Apa lebih? Lebih saudara. Ya, nanti kita lihat ya, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman dan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yuk kita baca sekali lagi ayat yang ke-16. Sama-sama dengan lebih keras. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku. Dalam bahasa Inggrisnya NIV mengatakan the righteous prayer is powerful and effective. Bagus sekali saudara kata-katanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi
selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah apa? Bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, maka ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan menutupi banyak dosa. Nah, saudara sekalian, pembahasan hari ini sebenarnya cukup 3 poin. Pendek, saudara sekalian, 3 ya, saudara bisa hafal. Jadi yang pertama, pembahasan yang kita bahas hari ini adalah nasihat dari Yakobus kepada jemaatnya di kitab Yakobus. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu, di dalam kitab Yakobus ini banyak permasalahan nih. Ya, Pastor Grace waktu itu khotbah tentang mengendalikan lidahmu. Ya, terus ya Pastor Timotius Ching, kalau saudara masih ingat bagaimana kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Lalu Pastor Mariana Ching, ya khotbah tentang bagaimana peringatan kepada orang kaya supaya jangan sombong dan juga harus ingat akan Tuhan. Dan kalau sebelum-sebelumnya saudara juga ingat bahwa kita ini tidak akan pernah bebas dari segala penderitaan. Nah, jadi dari semua pembahasan dari permasalahan yang ada di dalam jemaat, saudara, itu diringkas sama Yakobus di ayat ini. Jadi saudara mesti fokus dan dengarkan baik-baik. Saudara ya, ini adalah pesan terakhir dari Yakobus. Nah, saudara sekalian, kalau boleh saya bagikan bahwa di pembahasan ini supaya kita gampang mencernanya, itu saya akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu menghindari bersumpah sembrono dengan membangun integritas diri dan berkata jujur. Ya, 12 yang tadi kita baca. Lalu yang kedua, saudara, kita nanti akan melihat dan membahas secara brief, secara singkat, yaitu dekat dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan mengampuni, ayat 13-18. Ayat 3, maksud saya yang poin ketiga adalah menguatkan saudara-saudara seiman dengan kasih. Oke, saudara? Sudah siap? Oke, yuk. Saudara sekalian, di ayat yang ke-12, itu ada satu kalimat yang penting sekali, saudara. Kata-katanya begini, tetapi yang terutama. Kalau misalnya saudara ingat tadi ayatnya, above all. Artinya apa? Setelah saudara membaca semua kitab Yakobus dari pasal 1 sampai pasal 5, lalu Yakobus itu memperingatkan kepada kita, above all. Di atas semuanya itu, saudara, kita itu jangan bersumpah. Ya, bersumpah di sini artinya apa, saudara sekalian? Bersumpah di sini bukan artinya bersumpah seperti saudara di pengadilan dan saudara harus bersumpah mengucapkan setiap kesaksian saudara dengan jujur. Yakobus tidak memaksudkan sumpah seperti itu. Tetapi Yakobus itu memperingatkan kepada jemaat supaya kamu jangan bersumpah yang asal-asalan. Apa contohnya sumpah yang asal-asalan? Kalau misalnya saudara dalam percakapan ya, wah bener-bener dah bro, gua sumpah demi, bener dah bro, gua ngomong yang bener nih, yang jujur nih, gua berani sumpah demi, wah gua sumpah coy, so begitu kan? Nah, saudara sekalian, Yakobus memperingatkan kepada kita, jangan kita menggunakan kata sumpah ini dengan sembrono dan asal-asalan, saudara. Dan semua ini dilarang oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau misalnya kita sungguh-sungguh mempunyai integritas yang tinggi, mengucapkan kata-kata yang jujur, seharusnya orang Kristen itu tidak perlu mengucapkan kalimat atau kata sumpah di dalam setiap percakapannya. Nah, saudara sekalian, mengucapkan kata sumpah pada era ini, itu juga terjadi pada era di zaman Yahudi, pada zaman Yakobus. Kalau misalnya saudara memperhatikan banyak sekali ayatnya saudara, bahwa Tuhan itu melarang orang-orang Yahudi pada zaman dulu, bangsa Israel, untuk melarang bersumpah. Kenapa saudara? Begini, karena saudara waktu seseorang bersumpah demi Tuhan, ya secara benar-benar bersumpah, artinya Tuhan itu mengikatkan diri kepada orang itu. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah mengikatkan diri sama orang itu, kita nggak boleh sembarangan. Sebagai contoh, misalnya suami dan istri itu di dalam pernikahan, di dalam pemberkatan yang kudus,
Mereka sudah terikat satu sama yang lain dan mereka sudah mempunyai satu responsible dan punya satu tanggung jawab bersama. Artinya apa saudara sekalian? Suami dan istri itu tidak boleh menyakiti satu sama yang lain. Begitu juga dengan papa dan anak, orang tua dan anak. Waktu anak lahir di tengah-tengah keluarga, mereka itu sudah terikat. Sehingga setiap kata-kata yang digunakan kepada orang tua terhadap anak, ataupun anak terhadap orang tua itu tidak boleh menyakitkan dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang sembrono. Kenapa? Waktu saudara menggunakan kata sumpah ataupun kata-kata yang sembrono itu menyakitkan orang yang sudah menjadikan dirinya terikat. Nah, saudara sekalian, jadi waktu kita sebagai anak Tuhan, yuk kita bersama-sama kita hindari kata sumpah, saudara. Kenapa? Karena waktu kita bersama-sama menjadi orang yang berintegritas, ya, kita berkata jujur, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang baik dan jelas. Nah, jadi saudara sekalian, himbauan saya adalah waktu kita menjalani kehidupan kita, perkataan kita, jangan biasa menggunakan kata sumpah. Ayo, siapa yang sering menggunakan kata sumpah? Ayo, bertobat ya. Yang kedua, tumbuhkan, jangan tunjuk-tunjuk. Yang kedua, ya, anak-anak muda juga, suami istri juga ya, wah gue sumpah lo demi ini ya, tadi gue gak kemana-mana kok, gue benar-benar kemari kok. Wah itu hati-hati saudara sekalian ya. Yang kedua, tumbuhkan integritas diri dengan berkata jujur. Ya, ngomong jujur aja saudara sekalian. Gampang apa susah ngomong jujur? Belajar saudara. Yang ketiga, jadikan orang yang perkataannya dapat dipercaya. Jadilah orang yang perkataannya dapat dipercaya dan komitmen Anda pada kejujuran seharusnya cukup untuk membuat orang lain itu mempercayai Anda. Saudara, simple saudara sebenarnya untuk menghindari kita kata-kata yang sembrono, asal-asalan, menggunakan kata sumpah. Jadilah orang yang perkataannya dapat dipercaya. PKK saudara. Pegang kata-kata, PKK, pegang kata-kata. Jadi saudara sekalian jangan terlalu gampang untuk mengumbar janji. Jangan terlalu banyak mengumbar kata-kata yang saudara sendiri tidak bisa lakukan. Jadi gunakan kata-kata yang baik. Nah ini saudara, lugas. Nah lugas saya senang nih dengan arti kata ini saudara. Lugas itu artinya berbicara jujur, straightforward langsung, tidak berbelit-belit, sampaikan intinya saja saudara. Dan sampaikan apa adanya. Gampang gak? Kalau misalnya satu kali saya tanya, aduh Bapak A misalnya ya, saya jangan sebut nama Bapak A, kenapa kamu suka telat terus, kenapa kamu udah lama gak ke gereja? Wah ceritanya muter-muter saudara sekalian ya, apalagi sampai berbohong-bohong, jangan saudara sekalian. Ngomong aja apa itu, oh iya Pastor Bun sorry, saya memang lagi ada masalah nih. Ya, cukup begitu aja. Gampang gak saudara? Nggak ada jawab nih. Gampang ya saudara ya? Gampang gak anak muda? Gampang ya? Kok nggak ada jawab? Gampang gak? Gampang. Oke. Yang kedua saudara sekalian. Jadi tadi Yakobus sudah memperingatkan kepada kita supaya kita mengendalikan lidah kita ya dari pembahasan sebelumnya. Ingat kita jangan menggunakan kata sumpah dengan asal-asalan. Karena itu sifatnya mengikat. Saudara tahu tadi di ayat ke-12 di endingnya itu ada kata-kata supaya kamu jangan jatuh ke dalam penghukuman. Saudara tahu nggak orang yang mudah sekali menggunakan kata-kata sembrono saudara, maka tuh hukumannya ada dua. Yang pertama hukuman di dunia, terus yang kedua itu hukuman di dalam kekekalan. Hukuman yang pertama adalah di dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan barang siapa ia setia dalam perkara-perkara kecil, maka ia akan dipercayakan maka ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Ada lanjutnya nih, barang siapa ia benar dalam perkara-perkara kecil, maka ia juga benar dalam perkara-perkara besar. Artinya apa? Kalau misalnya saudara tidak bisa dipercaya perkataanmu dalam hal-hal yang kecil, apalagi jam untuk ketemu saudara sekalian, saudara telat luar biasa, maka nanti kalau waktu saudara bekerja, saudara punya pasangan, maka saudara akan
mengalami kesulitan. Kesulitannya apa? Wah, ini pasangan saya bisa dipercaya nggak nih? Wah, orang ini bisa dipercaya nggak nih? Sehingga saudara itu mendapatkan satu penghukuman dunia, yaitu saudara itu sulit dipercaya. Saudara ingat, di dalam dunia bisnis, apapun meskipun kamu PhD, kamu doktor apa, tetapi kalau misalnya saudara tidak menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, habislah riwayatmu. Apalagi di dalam dunia bisnis, apalagi di dalam suami istri, apalagi hubungan antara orang tua sama anak. Yang hukuman yang kedua, saudara sekalian, ini lebih mengerikan. Saya baca, saudara ya. Hukuman dikekekalan. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oke? Tidak hanya berhenti di situ, Tuhan Yesus katakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12, 36 sampai 37. Ayo, masih berani nggak ngomong sumpah? Jangan saudara ya, jemaat ICCC harus menjadi jemaat yang berkata jujur, ya terusnya penuh akan integritas. Integritas artinya apa? Apa yang di hati dan di ngomong itu serasi sama. Ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang efektif dipakai oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saudara sekalian. Yang kedua ini ayat 13 sampai 18 ini berbicara tentang keadaan manusia. Tadi di ayat yang ke-13 dikatakan begini, saudara sekalian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, ia harus berdoa. Dan kalau bergembira, dia harus bernyanyi. Saudara sekalian, di dalam hidup manusia, itu pasti mengalami 3 hal ini. Pertama, saudara pasti menderita. Udah pasti, kamu hidup seperti Superman, kamu kaya, kamu miskin, pasti kamu menderita. Tapi levelnya beda-beda. Yang kedua, pasti saudara mengalami satu kegembiraan. Saudara dapat pacar, saudara dapat bonus, ya, saudara lulus ujian, saudara dapat pekerjaan, saudara bisnisnya lancar dan lain sebagainya. Gembira, saudara. Yang ketiga adalah sakit. Ada di dalam ruangan ini yang nggak pernah sakit? Semua sakit, saudara sekalian. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, yang pertama, Yakobus itu menasihatkan seperti ini. Kalau kamu menderita, hendaklah kamu berdoa. Kalau misalnya kamu bergembira, kamu bernyanyi. Saudara sekalian, ini udah lumrah, ini adalah natur manusia. Waktu dia menderita, dia biasanya kesel dan marah-marah sama orang lain. Coba suami dan istri, kalau engkau lagi menderita pasanganmu, yang paling sewot itu siapa? Suami atau istri? Hah? Yang suami bilang istri, yang istri bilang diem aja ya, nggak ada ngomongannya. Oke. Nah saudara sekalian, kalau misalnya suami istri setiap manusia dalam mengalami penderitaan, pasti dia suka menyalahkan orang lain, marah-marah, putus asa, dan lain sebagainya. Dia mulai melupakan Tuhan. Orang yang bergembira juga melupakan Tuhan, saudara sekalian. Ayo coba, siapa yang kemarin udah selesai PIQ-nya udah bersyukur sama Tuhan? Wah, tepuk tangan dulu. Oke. Puji Tuhan ya. Saudara harus bersyukur sama Tuhan. Waktu kita bergembira semua selesai. Tapi ujian final belum sampai selesai ya. Wah sorry ya, tetap semangat. Nah, saudara harus tetap bersyukur sama Tuhan juga. Dan untuk itu saudara, ingat Yakobus menasihatkan, kalau kamu menderita, kamu bergembira. Kalau menderita kamu harus berdoa, kalau kamu bergembira kamu harus bernyanyi. Nah saudara sekalian, kalau misalnya saudara tidak lihat bahasa Yunaninya, saudara akan bilang, gue nyanyi lagu apa aja lah. Tetapi dalam bahasa Yunaninya saudara sekalian, itu jelas menggunakan akar kata yang dipakai oleh kitab Psalm. Psalm itu kitab Mazmur, saudara sekalian. Jadi artinya, waktu engkau bergembira, engkau jangan sembarangan nyanyi lagu-lagu yang tidak dikenal sama, yang lagu-lagu yang sembarangan, tetapi lagu-lagu rohani yang menguatkan iman kamu, yang menguatkan hati kamu. Nah lalu saudara sekalian, di ayat yang ke-14, ini ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Tadi kalau kamu menderita, kalau kamu gembira. Yang ketiga kalau kamu sakit. Nah saudara sekalian di ayat ke-14, kata sakit ini dalam bahasa Yunani, maaf ya saya menggunakan bahasa Yunani supaya kita bisa memiliki satu pemahaman yang lebih kaya saudara sekalian tentang firman Tuhan.
Nah saudara sekalian, kata sakit ini sebenarnya memiliki satu dimensi yang berbeda. Kata sakit ini dalam bahasa Yunaninya yaitu astheneo. Astheneo, kalau misalnya saudara familiar dengan istilah medis yang dikenal dengan anestesia. Oke? Nah jadi astheneo itu adalah menggambarkan orang yang bukan hanya sakit secara fisik, tapi secara mental saudara dan juga secara rohani. Jadi kata sakit di sini adalah kalau ada seorang di antara kamu yang sakit secara fisik, sakit secara mental, sakit secara rohani, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dan serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah saudara sekalian, kapan waktunya kita harus memanggil para penatua? Di ICCC ada penatua nggak saudara sekalian? Ada, ayo coba yang church board angkat tangan. 1, 2, 3, 4, siapa lagi? Tuh yang paling ujung ya, 5, 6. Nah saudara sekalian, di ICCC ini ada para penatua saudara sekalian. Ya, jadi waktu kita sedang mengalami sakit yang parah, sudah menjadi kewajiban bagi saudara sebagai jemaat, yaitu untuk menghubungi para penatua. Oke? Saya juga penatua, saudara sekalian. Saya juga bagian dari church board. Jadi kita semua saling mendoakan. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini penting. Nah saudara sekalian, kapan orang itu apakah orang yang sakit mental itu bisa mengalami sakit yang parah sehingga harus panggil penatua? Ada saudara sekalian. Tahukah saudara, penyakit mental yang paling kronik itu disebut schizophrenia. Pernah dengar kalimat ini? Schizophrenia, yang kedua adalah sakit bipolar, yang ketiga depresi, saudara. Kalau orang sudah kena penyakit mental, dia mengalami schizophrenia, dia akan mengalami delusi, mengalami halusinasi, lalu dia suka mendengar orang berbicara dan lain sebagainya. Orang depresi itu orang yang moodnya itu udah mati. Orang udah nggak ada perasaan lagi, saudara sekalian. Lalu orang yang bipolar adalah orang yang satu hari bisa senang, besoknya bisa cemberut gitu saudara sekalian. Ini adalah penyakit mental yang udah kronis. Untuk itu, satu lagi, yaitu penyakit dosa. Saudara sekalian jangan bermain-main dengan dosa. Kenapa? Kalau engkau bermain-main dengan dosa, ketika dosa itu sudah engkau pelihara di dalam hatimu, maka engkau akan susah keluar. Saya kasih contoh. Dulu saya punya teman di New York, dia itu punya satu dosa, yaitu dosa judi, saudara sekalian. Dia itu sampai bohongin papanya, minta uang untuk berjudi, sampai dia gadaikan paspornya untuk berjudi, dan akhirnya saya bicara sama dia, dan dia akhirnya bertobat. Nah saudara sekalian ingat, setiap manusia, setiap jemaat, khususnya di dalam jemaat Yakobus, yaitu memiliki 3 masalah ini dalam sakitnya saudara, sakit fisik, dan juga sakit mental, dan juga sakit rohani. Nah saudara sekalian, lalu kita lihat sebentar ya, mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah kadang-kadang ayat ini suka disalah tafsirkan. Kalau misalnya tadi saudara menyimak apa yang saya sampaikan, mengapa Yakobus bilang para penatua itu waktu berdoa harus mengoleskan minyak. Artinya apa? Ingat saudara sekalian, pada waktu itu jemaat di zamannya Yakobus itu hidupnya rata-rata miskin semua. Jadi mereka tidak punya uang untuk pergi ke tabib. Jadi yang mereka lakukan waktu mereka sakit parah, mereka panggil penatua dengan maksud supaya penatua itu mengoleskan minyak untuk penyembuhan. Ada nggak sekarang minyak untuk penyembuhan? Ada, minyak angin, minyak kayu putih, minyak apa lagi? Minyak tawon, ya. Mau nggak kalau saya datang saudara sakit saya ulasin minyak tawon? Bisa kelengar saudara ya. Nah jadi saudara sekalian sekarang tuh obat-obatnya udah keren, saudara sekalian udah modern. Jadi sekarang sebenarnya waktu penatua datang, waktu hamba Tuhan datang berdoa untuk saudara sekalian, maka pengolesan minyak ini sudah tidak diperlukan lagi. Ya, jadi saudara sekalian ingat kalau baca Alkitab harus lihat konteksnya. Jadi semua jangan asal comot saudara ya. Nah, kita akan lihat ini saudara sekalian. Ngambek nih.
Oke. Nah saudara sekalian, tadi di ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, itu menjadi sentral dari apa yang dimaksud oleh Yakobus. Yakobus mengatakan doa yang lahir dari iman, ayat yang ke-15, dan yang ke-16, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah saudara sekalian, kenapa ayat 15 ini, doa yang lahir dari iman ini, itu sebelumnya di ayat ke-14, Yakobus itu menuliskan kata penatua, saudara. Karena, saudara sekalian, penatua itu dituntut kerohanian yang lebih tinggi. Saya ulang, kenapa Yakobus di ayat yang ke-14 tadi yang tadi kita bahas sama-sama, itu Yakobus memakai contoh mereka sebagai orang yang benar. Karena para penatua dituntut untuk memiliki tingkat iman kematangan yang lebih tinggi. Nah saudara sekalian, di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, Paulus itu menuliskan satu persyaratan atau kriteria sebagai penatua, saudara sekalian. Indah sekali. Kata-katanya begini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi waktu kita menjadi penatua, menjadi church board atau majelis saudara, ini sebenarnya adalah pekerjaan yang noble, yang terhormat. Kenapa? Karena Tuhan itu menghendaki orang-orang ini ada di antara jemaat untuk membangun jemaat Tuhan. Nah syarat-syaratnya ini saudara, saya baca cepat aja ya. Seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani oleh anak-anaknya. Jangan dia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di dalam ataupun di luar jemaat. Nah jadi saudara sekalian, doa orang benar itu adalah seperti doa tingkatan iman dari seorang presbuteros ini, dari orang penatua ini sebagai sebagai dasarnya saudara sekalian. Nah jadi kalau misalnya kita ingin berdoa kepada orang lain, kita ingin mendoakan orang lain, maka hati kita tuh mesti dibereskan dulu. Tahukah saudara bahwa dosa itu bisa menjadikan doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Tahunya dari mana? Yohanes 9 ayat 31 mengatakan seperti ini. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang dapat melakukan kehendaknya. Jadi dosa itu bisa menjadi penghalang bagi kita, doa kita didengar oleh Tuhan. Lalu di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, ini terkenal saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang peka untuk mendengar, tetapi kelakuanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu dan dosamu menyembunyikannya daripadamu sehingga ia tidak mendengar. Nah saudara sekalian, saudara mesti pada saat ini kita sama-sama belajar bahwa ketika kita berdoa, kita harus menetapkan hidup kita itu sebagai orang yang beriman dan orang yang benar. Orang yang beriman dan orang yang benar ini contohnya adalah sebagai penatua yang tadi kita baca sama-sama di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Sehingga saudara waktu kita benar-benar mendoakan orang yang benar, maka bukan hati kita lagi yang berdoa, saudara sekalian. Tetapi adalah kita align sama Yesus Kristus. Jadi bukan kepentingan kita lagi yang berdoa. Bukan apa yang menjadi saya yang mau yang berdoa, tetapi kita belajar dari firman Tuhan, apa sih yang Tuhan mau untuk kita doakan kepada orang lain. Nah saudara sekalian, di ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara ya, saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah saudara sekalian, kata di antara kamu di ayat 16 ini adalah himbauan dari Yakobus di antara jemaat. Di antara jemaat seperti kita pada pagi hari ini saudara. Di jemaat kita ada papa mama, ada teman, ada orang tua.
Nah saudara sekalian, waktu kita mengaku dosa, sebenarnya kita harus mengaku dosa kepada 4 jenis orang, saudara sekalian. Yang pertama, engkau harus mengaku dosa kepada orang tuamu. Oke, bila kamu ada salah, kamu minta ampun sama dia. Dan kalau misalnya dia ada melakukan kesalahan, kamu juga harus mengampuni dia. Saudara sekalian, ada satu survei yang mengatakan bahwa banyak anak-anak yang tadinya masa kecil mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya, maka masa besarnya dia akan menjadi pribadi yang tidak baik, saudara sekalian. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari kesalahan orang tuanya dan tidak mengampuni orang tuanya, maka dia tidak akan mengalami satu pembebasan secara hati dan rohani. Nah saudara, kalau misalnya hari ini, saudara sekalian, ya, engkau masih memiliki rasa amarah itu di dalam hidupmu, kamu telepon orang tuamu. Engkau ngobrol sama orang tuamu. Oke, engkau bicara sama dia. Bilang sama papa mamamu. Ma, Pa, kalau misalnya saya melakukan dosa, melakukan yang jahat, ampuni saya. Dan kalau misalnya saudara ada satu rasa kesal terhadap orang tuamu, ini adalah waktu yang baik. Engkau katakan kepada orang tuamu. Ma, Pa, Papa melakukan ini kepada saya. Saya sampai sekarang tidak bisa menerimanya. Ampuni saya. Lalu yang kedua saudara, kita harus meminta maaf, mengampuni orang lain. Saudara sekalian, kalau kamu ingin menjadi orang benar supaya doa kamu efektif untuk dipakai oleh Tuhan, kamu harus mengampuni orang lain. Saudara sekalian, waktu kita mengampuni orang lain, maka diri kita juga akan diampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, saudara, maka dia akan terus hidup di penjara secara mental. Orang yang berbuat salah kepada kamu, dia bisa hidup tenang-tenang, enak, ya. Tetapi diri saudara sendiri masih pikirkan terus ya. Tetapi waktu engkau betul-betul berbicara kepada orang itu, dan saudara ada rekonsiliasi yang baik, maka saudara akan terbebas dari rasa penjara itu. Yang ketiga, dirimu sendiri. Saudara, banyak orang Kristen, banyak anak-anak muda, dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia sudah melakukan hal yang bodoh yang pernah dia lakukan, sehingga mencelakakan masa depannya. Sehingga dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Untuk itu saudara, waktu engkau punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kita, dan ada Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya sudah melakukan hal yang bodoh ini, ampuni aku. Yang keempat, yaitu orang yang pernah kamu sakiti hatinya. Ya, orang yang pernah kamu sakiti hatinya. Tadi kan orang-orang yang kamu ampuni, maka sekarang adalah orang yang pernah kamu sakiti hatinya. Kalau misalnya saudara pada pagi hari ini, saudara ingat waktu saudara beribadah, ada satu orang yang saudara pernah sakiti hatinya, saudara harus minta ampun kepada dia. Di dalam Matius 5 ayat 23-24 mengatakan seperti ini saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, pergi berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saudara sekalian, untuk memiliki hati orang yang benar, berdoa dengan keluar dari iman orang percaya, saudara harus memiliki 4 pengampunan ini, saudara. Saudara harus belajar. Saya belajar, saudara belajar. Nah, saudara sekalian, di ayat yang ke-7 ayat ke-18, Yakobus itu memakai ilustrasi, tebak ini siapa saudara? Itu udah ada kata-katanya, Elia. Saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, Nabi Elia ini adalah nabi yang berani dan nekat saudara sekalian. Ya, saya tidak akan cerita panjang soal Nabi Elia, saya singkat aja. Saudara di 1 Raja-Raja 18, 19, 20 dan seterusnya saudara, sampai 2 Raja-Raja itu menceritakan tentang pelayanan dari Nabi Elia. Di 1 Raja-Raja 18 itu mengisahkan gimana bahwa Allah itu sudah sangat murka sama kerajaan Israel.
Karena apa? Dia sudah mempersembahkan berhala, sudah mencoret dan menghujat nama Tuhan. Rajanya itu Raja Ahab. Sehingga Tuhan marah dan mengutus Nabi Elia untuk berbicara kepada Ahab bahwa akan ada penghukuman 3,5 tahun. Bahwa tidak akan ada hujan. Saudara sekalian, kalau misalnya kita nggak ada hujan, kekeringan selama 7 hari, oke. Coba saudara nggak mandi selama 1 tahun. Gimana kira-kira? Saudara nggak minum selama 1 tahun. Bisa nggak? Ini 3,5 tahun saudara sekalian. Air itu berharganya seperti lebih berharga daripada mobil Ferrari. Tetapi pada waktu itu, di 1 Raja-Raja 19, Tuhan itu mendengar keluh kesah dan doa bangsa Israel. Akhirnya Tuhan itu melunakkan hatinya dan dia akan menurunkan hujan. Sehingga Nabi Elia bertemu dengan Raja Ahab berkata bahwa hujan akan turun. Dan kemudian saudara-saudara disingkat cerita, akhirnya Nabi Elia itu berdoa supaya hujan turun. Dia dapat konfirmasi dari Tuhan dan dia tetap berdoa supaya hujan turun. Saudara tahu berapa kali Nabi Elia berdoa supaya hujan turun? 7 kali saudara sekalian. Supaya hujan turun. Taunya dari mana? Taunya baca sendiri ya. Jadi pada waktu itu Nabi Elia mengkonfirmasikan bahwa akan ada awan itu melalui bujangnya. Jadi dia suruh bujangnya, saya sudah berdoa sekali, coba kamu lihat, ada awan nggak? Tidak ada. Lalu yang kedua, berdoa lagi, coba bujang kamu lihat ada awan nggak? Nggak ada sampai 7 kali. Pas ke-7 kali saudara sekalian, kemudian bujangnya itu melihat ada awan. Nah saudara sekalian, tekun berdoa itu merupakan kunci dari doa orang benar. Coba saudara kalau misalnya berdoa, 1 kali berdoa doamu nggak dijawab, kamu tetap tekun berdoa nggak? Harus tekun saudara sekalian. Ya, karena doa orang benar kuncinya adalah kamu harus bertekun di dalam doa. Nah saudara sekalian, kalau misalnya saya boleh simpulkan dari doa yang benar, doa yang lahir dari iman orang yang benar adalah mendoakan sambil menuntun orang yang sakit fisik, yang sakit mental, atau rohani, yang sakit rohani, dan bawa mereka kepada Tuhan Yesus agar mereka memperoleh peace and forgiveness. Misalnya saudara memperhatikan di ayat 15, ayatnya mengatakan seperti ini saudara, indah sekali. Kalau misalnya saudara memperhatikan baik-baik kata-katanya seperti ini. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah saudara sekalian, apa yang membuat orang itu diselamatkan dari sakitnya? Apa yang membuat orang itu dibangunkan dari sakitnya? Apa yang membuat orang itu yang tadinya berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni? Apa saudara? Injil Tuhan. Kuasa Tuhan. Bukan kita, tapi Tuhan. Jadi di ayat 15, doa orang benar itu adalah doa yang dibarengkan dengan penginjilan, saudara. Saudara sekalian, kalau orang udah sakit mental, kalau orang udah sakit fisik, dia itu tidak akan mau mendengar hal-hal yang lain. Saudara harus membawa Injil Tuhan kepada mereka, sehingga jiwa mereka boleh diselamatkan. Saudara sekalian, ada satu orang yang saya kenal di Jakarta, dia itu tidak bisa lepas dari amarah terhadap mamanya. Dia umur 30-an pada waktu saya ketemu dia, lalu mamanya suruh melakukan bidang A. Tetapi dia apa yang diperintahkan mamanya itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Sehingga dia berjuang keras supaya menyenangkan mamanya sampai dia mengalami satu depresi yang berat. Waktu dia mengalami depresi yang berat, saudara, dia mengalami yang satu penyakit mental yang tadi saya sebut, namanya schizophrenia. Nah, waktu dia kena sakit schizophrenia, saudara sekalian, itu susah sekali disembuhkan. Karena dia mendengar suara-suara, melihat hal yang lain, saudara. Maka perlu satu kunjungan khusus, konseling khusus untuk mendoakan dia. Tetapi saudara, tidak ada yang mustahil bagi seseorang untuk disembuhkan oleh Tuhan. Jika saudara saat ini mengalami satu beban mental yang berat, saudara, minta 1 orang, 2 orang untuk mendoakan saudara. Jangan pernah malu, minta doakan. Saudara bisa minta saya, bisa minta Pastor Grace, Coach Stephen,
atau para penetu atau siapapun di dalam gereja ini untuk mendoakan saudara. Itu indah sekali. Dan ingat, setiap pesan yang orang mendoakan kepada saudara, terimalah itu sebagai kebenaran, dan saudara harus berubah dan harus bertindak kepada hal-hal yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan. Nah saudara sekalian, ingat, berdoa kepada orang lain sambil menginjili untuk membawa orang-orang itu datang kepada Tuhan, itu sangat penting saudara. Jadi ingat, waktu kita berdoa, doa orang benar itu adalah doa untuk menginjili orang lain supaya mereka percaya kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, yang ketiga, saya cepat saudara ya, yaitu menguatkan saudara seiman dengan kasih, ayat 19-20. Tadi yang pertama, jangan bersumpah, ya harus menggunakan kata-kata yang baik, penuh integritas. Yang kedua tadi berdoa, doa orang benar. Yang ketiga ini menguatkan saudara seiman dengan kasih. Nah saudara sekalian, di dalam gereja kita itu banyak orang yang sedang mengalami pergumulan. Dia mengalami pergumulan dosa, dia mengalami pergumulan mental, dia mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit. Dan kadang-kadang orang yang sedang berjuang di dalam pergumulan itu mudah sekali jatuh, saudara. Orang yang kena sakit penyakit, orang yang sedang bergumul, yang baru dipecat dan lain sebagainya, itu mudah sekali dia meninggalkan Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus membawa orang-orang ini balik kepada Tuhan. Ketika saudara melakukan ini saudara, maka firman Tuhan mengatakan akan ada dua janji yang mengikuti orang itu. Yang pertama adalah jiwanya itu akan diselamatkan dari maut. Jadi dia tidak akan mengalami hukuman yang kekal. Saudara, setiap orang yang saudara menangkan bagi Tuhan, ya, maka akan ada banyak malaikat itu yang bersuka cita di dalam surga karena jiwanya itu sudah diselamatkan. Yang kedua, akan menutupi banyak sekali dosa. Orang yang sudah terjebak dalam satu dosa kebohongan, saudara, maka dia akan melakukan kebohongan terus. Sampai seumur hidupnya, dia akan menjadi orang yang suka berbohong. Tetapi jika engkau mengajak orang itu berbicara, ingat, bapa pendusta itu adalah iblis. Kalau kamu terus berdusta, maka kamu akan mengikuti jejaknya. Tetapi enggak loh, kita udah menjadi anak yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita adalah orang yang baru di dalam Yesus Kristus. Engkau bisa mengalahkan dosa, engkau bisa mengalahkan kebohongan. Yuk kita bisa bersama-sama berubah di dalam Tuhan. Nah, ICCC harus menjadi jemaat yang mendoakan, menginjili orang, dan juga harus mencari orang-orang yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Yang terakhir saudara. Nah saudara sekalian, saya pernah menonton film ini saudara, War Room. Saudara, kalau misalnya saudara pengen nonton, ini ada di Netflix, saudara sekalian ya. Nah film ini saya high recommend, ya bagus sekali film ini. Nah jadi film ini menceritakan tentang doa orang benar itu sebagai senjata yang ampuh. Singkat aja saya ceritakan, saudara sekalian, di dalam film ini mencisahkan tentang seorang suami istri dan satu anak. Ya, suaminya itu adalah sebagai pedagang obat kesehatan, ya di dalam suatu perusahaan yang sangat besar, sukses, punya rumah besar, terus dia punya mobil bagus. Dan istrinya adalah seorang real estate agent. Wah, satu high salesman yang sangat hebat, satu lagi real estate agent, duitnya banyak saudara sekalian ya. Wah, rumahnya bagus di dalam film ini. Tetapi saudara sekalian, di dalam film ini karena suaminya cukup ganteng, kaya, saudara sekalian, biasa. Akhirnya ada satu wanita yang genit sama dia, dan akhirnya dia udah mulai hampir jatuh ke dalam dosa. Jadi ibu-ibu please ya, kalau misalnya suamimu mulai ganteng-ganteng dikit, kamu mesti sedikit curiga ya. Nggak, bercanda. Kita harus mendoakan suami kita ya saudara. Nah di dalam kisah ini akhirnya si suaminya ini sudah hampir masuk ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa. Dan istrinya sebagai real estate agent mendapatkan satu klien yang baru. Namanya yaitu Nona Clara, itu ibu tua yang ada di gambar itu. Dan Nona Clara ini kebetulan ingin menjual rumahnya, jadi dia mencari seorang real estate agent yang pas. Dan satu ketika
si Elizabeth ini, si real estate agent ini diajak ke satu, kan biasa kan kalau misalnya orang pengen jual rumah, pasti real estate agentnya diajak dong di tour gitu ya, ke ruangan apa dia cerita. Waktu si Elizabeth ini memasuki satu hall, dia melihat satu figura yang isinya itu adalah jawaban-jawaban doa. Dia sampai kaget saudara sekalian, kamu mendapatkan jawaban doa dari Tuhan begitu banyak. Iya, jadi setiap jawaban doa yang dia sudah panjatkan kepada Tuhan, semuanya ditulis dan kemudian di frame, ditempel di tembok saudara sekalian. Lalu dia mengajak Elizabeth ini ke ruang atas. Waktu dia ke ruang atas, dia diajak ke satu kloset. Di satu ruangan yang sangat kecil, dan di dalam situ banyak sekali ayat-ayat Alkitab. Ya, ayat-ayat Alkitab ini merupakan satu janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Bahwa ketika kamu datang dan berdoa kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu akan mengikuti. Saudara sekalian, akhirnya Elizabeth itu tidak tahan. Dia cerita sama si Nona Clara ini, si Ibu Clara ini. Akhirnya dia menceritakan, dan akhirnya si Ibu Clara ini ngomong, ingat waktu suami kamu sedang hampir mengalami perselingkuhan, kamu bukan berperang melawan manusia, tapi kamu berperang dengan kuasa gelap. Untuk itu saudara, kamu harus mempunyai satu ruang berdoa untuk membawa suami kamu kembali kepada Tuhan. Singkat cerita saudara sekalian, akhirnya si Elizabeth ini beserta anaknya, dia membuat satu ruang doa. Mereka berdoa secara tekun, sampai nangis, sampai mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Pada satu saat, suaminya itu berubah saudara. Dan akhirnya keluarga ini mendapatkan satu rekonsiliasi dan kemenangan di dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, prayer of faith, yaitu doa yang lahir dari iman, itu bukan hanya bisa dilakukan oleh para penatua, bukan hanya bisa dilakukan oleh Elia, tetapi kita semua. Asal saudara mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara ingin melepaskan semua dosamu, bilang kepada Tuhan, Tuhan ini dosaku, ampuni apa yang pernah saya lakukan. Tuhan saya mau, ingin menjadi orang benar yang mendoakan orang lain. Nah saudara sekalian, saya tidak tahu ya di dalam ruangan ini apakah engkau satu sama lain ada yang saling marah, saling benci, tidak bisa mengampuni saudara sekalian. Ini adalah peringatan Tuhan kepada kita. Ini adalah nasihat Tuhan kepada saya juga saudara. Supaya ingat, kita sebagai anak Tuhan harus saling mengampuni. Supaya apa? Supaya doa kita itu menjadi efektif. Amin saudara. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa doa orang benar, doa yang lahir dari iman, itu adalah doa yang membawa orang-orang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah setiap doa kami itu boleh selaras dengan visi dan misi dari Tuhan, yaitu membawa orang-orang berbalik kepada jalan Engkau. Pimpin hati kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.